Hadis dari Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, sahabat yang mulia ini, Tamim ibn Aus Ad-Dari. Hadis, melihat perawi hadis ini, maksudnya sahabat Rasulullah SAW. Ini kalau kita mencari cerita beliau, Tamim Ad-Dari dahulunya adalah orang Nasrani. Beliau ini pernah melihat Dajjal. Dulu Dajjal zaman Rasulullah SAW itu ada Dajjal Saghir, ada Dajjal itu yang kecil. Pernah kita juga sebutkan Dajjal namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini bisa memprediksi hal-hal yang gaib, itu mampu dia. Tapi dia tidak bisa menipu Nabi SAW. Namun Rasulullah hampir mengatakan dia ini adalah Dajjal. Namun Umar bin Khattab juga mengatakan demi Allah itu Dajjal. Rasulullah tidak mengingkarinya. Rasulullah diam saja. Tapi di saat Tamim Ad-Dari ini, dia ceritakan tentang kisahnya pada saat dia berlayar. Dia berlayar di samudra. Kemudian dia bersama 30 sahabatnya, 30 orang dari dua suku, yaitu suku Lahab dan Juzam. Mereka berlayar, kemudian kapalnya ini terombang-ambing oleh ombak yang besar. Kemudian dia juga berada di lautan tersebut dan tidak tahu arah kemana mereka ini. Selama sebulan penuh mereka terombang-ambing. Kemudian di satu pulau itu, dia ceritakan ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bercerita lagi kepada sahabatnya ini. Jadi biasanya itu kan sahabat Nabi SAW meriwayatkan dari Nabi. Kalau ini kebalikannya, Nabi menceritakan, meriwayatkan dari sahabatnya, seorang sahabat Fatimah binti Qais. Dia menceritakan tentang Tamim Ad-Dari. Di saat Rasulullah SAW beliau selesai sholat itu, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kalian pergi dahulu, saya ingin menyampaikan cerita ini sudah pernah saya sampaikan, kata Rasulullah SAW. Masih ada kaitannya dengan kisah Dajjal. Dia melihat Dajjal, dia ceritakan itu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah kemudian bercerita tentang bahwa ada nama Tamim Ad-Dari, dia berada di lautan terombang-ambing selama sebulan. Kemudian terdamparlah dia di dalam satu pulau yang asing di tengah-tengah lautan pulau itu, Pak. Kalau saya biasa ke Perantikar itu, Pak ya, Perantikar kan ada pulau-pulau kecil itu di tengah-tengah laut itu. Nah, mereka ini terdampar di pulau tersebut. Ketika matahari ini sudah mulai tenggelam, maka mereka masuk ke dalam pulau itu. Bertemu dia dengan dabah, salah satu hewan yang besar. Kemudian bulunya itu begitu lebat sekali bulunya. Tidak tahu mana duburnya, mana depan, mana belakang, tak tahu dia. Sebab dipenuhi dengan bulu. Kemudian Tamim Ad-Dari ini berkata kepada hewan tersebut, celaka, hewan apa ini? Ternyata hewan itu bisa ngomong. Kata hewan itu, saya ini adalah Jassasa, kata hewan itu. Kalian dari mana? Kami ini dari Arab. Kami dari kalangan Arab. Kami berlayar di sini, kemudian terombang-ambing. Kata hewan tersebut, kamu pergi di satu tempat itu, ada tempat ibadah atau gereja gitu, Pak. Kalian datang di situ, ada satu orang yang ingin sekali mendengar berita dari kalian ini. Jadi mereka pun ketakutan melihat ini setan kali ini kan. Tapi penasaran juga Tamim Ad-Dari dengan sahabat ini, penasaran. Akhirnya mereka pergi ke tempat itu dan dilihatnya memang betul ada manusia laki-laki besar, perawakan yang begitu besar. Takut ya mereka ini. Kemudian mereka bertanya, Tamim Ad-Dari bertanya, kamu siapa? Makhluk itu mengatakan, kalian sudah tahu siapa saja. Sedangkan kalian ini dari mana? Nah, kata orang tersebut, kata kami ini dari Arab. Kami ingin berlayar, tapi kami tidak tahu kemana kami harus pergi. Terombang-ambing di lautan. Sampailah kami di pulau ini. Kemudian dia bertanya tentang satu kurma. Apakah kurma ini masih berbuah apa enggak? Gitu. Kata Tamim Ad-Dari, ya masih berbuah kurma tersebut. Seandainya kurma ini sudah tidak berbuah, gitu kan. Kalaulah tidak berbuah lagi, artinya kalau tak berbuah, dia bisa nanti muncul. Kemudian dia bertanya lagi, ada satu danau gitu kan. Apakah danau ini masih ada airnya apa tidak? Kata Tamim Ad-Dari, danau ini ya masih mengeluarkan air, masih banyak airnya. Seandainya nanti itu airnya sudah tidak ada, gitu. Itu saja. Artinya kalau sudah tidak ada, dia bisa keluar.
Kemudian dia mengatakan, apakah ada nabi yang berada di tengah-tengah kalangan Arab? Ya, ada nabi. Nah, apakah orang Arab ini memerangi nabi tersebut? Ya, mereka memeranginya, dan ada juga yang taat kepada nabi itu. Kemudian setelah itu dia mengaku bahwa, ketahuilah saya ini adalah Dajjal. Nah, jadi Tamim Ad-Dari ini menceritakan kepada Nabi SAW bahwa orang itu, Dajjal itu, diikat dengan besi. Nah, diikat dengan besi, tangannya berada di leher. Setelah itu ikatan besi itu dari ujung kaki sampai ke badannya itu diikat. Kemudian Dajjal ini mengatakan bahwa saya akan berada di muka bumi ini selama 40 hari, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa Dajjal akan berada di dunia ini selama 40 hari, dan tidak ada sejengkal bumi pun melainkan dia akan datang di situ, kecuali dua tempat, Mekah dan Madinah. Sebab setiap kali saya ingin memasuki kota ini, maka saya dihalangi malaikat. Setiap bukit-bukit tersebut ada penjaganya dari para malaikat ini. Maka Nabi SAW ketika berada di atas mimbar itu, beliau menggoyangkan tongkatnya itu beberapa kali. Kemudian Nabi SAW, hadhihi thayyibah, kata beliau, hadhihi thayyibah, ini negeri ini adalah negeri yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Jadi artinya jemaah sekalian, Tamim Ad-Dari ini pernah melihat Dajjal, dan itulah, tidak tahu apakah sosok betul-betul jasadnya Dajjal ataukah dia qarinnya, gitu kan. Ataukah sosok ini qarinnya. Kita tahu qarin ini, setiap manusia punya qarin. Nah, ada Dajjal Sughra yang kita katakan bahwa Ibnu Sayyad, tapi ini benar-benar Dajjal yang Nabi SAW, artinya kalau Nabi menyampaikan itu betul-betul Dajjal. Jadi selama 40 hari ini Dajjal akan berada di atas muka bumi ini, satu harinya kasanah, seperti satu tahun lamanya. Kemudian esok harinya seperti 1 bulan, esokan harinya itu seperti 1 pekan, Jumat ke Jumat. Kemudian biasa.